untuk mengembangkan bisnis geothermal di Indonesia ini. Satu, mengenai regulasi, permit, ya, kemudian masalah keterbatasan infrastruktur, mengenai teknologi dan mengenai komersilnya sendiri ya, terutama mengenai tarif. Dan tapi kita lihat dari target pemerintah sendiri memang sudah dalam track yang betul. Jadi memang target pemerintah itu akan meningkatkan energy mix dari renewable energy sebesar dari tahun ini, dari tahun 2019 sebesar 9%, menjadi 23% di tahun 2025 dan 31% di tahun 2050. Jadi untuk geothermal sendiri target pemerintah itu akan mengembangkan 2000 tahun kemarin 2019 kira-kira sebesar 2.130 megawatt. Jadi targetnya menjadi sekitar 8.000 megawatt di tahun 2030. Itu seperti saya bilang visinya sudah betul ya. Dan bantuan pemerintah dalam hal ini Kementerian SDM dan insentif yang diberikan dari Kementerian Keuangan juga sudah lumayan banyak. Contohnya seperti insentif perpajakan, percepatan proses perizinan dan sebagainya. Nah, Bang visinya sudah betul. Memang yang banyak jadi perdebatan adalah strategi untuk mencapai visi tersebut ya. Yeah. Bagaimana strategi yang paling tepat, dan karena untuk mencapai 8.000 megawatt geothermal power plant tentu bukan sesuatu yang mudah, sangat sulit untuk dicapai. Sekarang strateginya bagaimana, dan itu memang debatable dan masih menjadi perdebatan yang panjang dengan antara kita dengan pemerintah. Ya, Pak Indra, sepertinya semuanya sudah on track dari sisi regulasi dan juga dukungan pemerintah. Bagaimanakah dengan insentif tambahan yang diperlukan? Kemarin sempat menjadi hot news juga mengenai sebenarnya penetapan tarif kalau kita berbicara mengenai listrik berbasiskan geothermal atau panas bumi ini di mana level paling fair untuk bisnis dan juga untuk pemerintah serta kita semua untuk tarif listrik berdasarkan geothermal. Ya, tarif ini masalah yang seperti saya tadi. Ya, kalau mengenai tarif ini memang perdebatannya panjang ya. Jadi tentu tapi kalau saya ambil reference dari World Bank sendiri bilang bahwa untuk geothermal di Indonesia itu membutuhkan tarif yang istilah mereka double digit ya. Jadi nah itu, tapi kenapa? Jadi pertanyaannya kenapa harus membutuhkan tarif yang lebih tinggi tersebut? Seperti saya tadi bilang, ada tantangan bisnis geothermal di Indonesia ada 4 utama. Satu itu mengenai regulasi seperti saya bilang, untuk proses mendapatkan izin untuk melakukan eksplorasi di geothermal atau melakukan pengembangan geothermal itu belum sudah membaik tapi belum secepat yang kita harapkan. Satu, masih butuhkan banyak koordinasi ya di beberapa kementerian antara Kementerian SDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian juga keterbatasan infrastruktur karena banyakkan geothermal ini di lokasinya di daerah pegunungan di atas 1.700 meter di atas muka laut, dan banyak yang tidak mempunyai infrastruktur atau jembatan atau jalan yang memadai. Yaitu akibatnya biaya untuk mengembangkan geothermal itu tinggi.